Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Cindy selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian akuntansi. Perkenalkan, di sini saya Nur Fadilah dari kelas AK 605 akan menyampaikan presentasi tentang analisis pengaruh penerbitan STP dan SKPKB terhadap capaian kinerja penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak ABC. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan tentang bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai program pembangunan nasional. Namun, pencapaian target penerimaan pajak tidak selalu berjalan mulus, seperti yang terlihat pada tahun 2020 ketika penerimaan mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Seiring dengan pemulihan ekonomi, penerimaan pajak mulai menunjukkan tren positif pada tahun 2021 hingga 2023. Untuk mengoptimalkan penerimaan, DJP terus meningkatkan pengawasan melalui mekanisme penegakan hukum termasuk penerbitan STP dan SKPKB. KPP ABC merupakan salah satu unit pelaksana DJP, juga menerapkan langkah ini guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan memperkuat pencapaian kinerja penerimaan. Namun masih perlu dikaji secara lebih mendalam sejauh mana kontribusi nyata dari penerimaan STP dan SKPKB terhadap capaian kinerja penerimaan pajak di lingkungan KPP ABC. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kedua instrumen tersebut terhadap penerimaan pajak di KPP ABC. Selanjutnya, rumusan masalah dari makalah yang telah saya susun, yaitu yang pertama, apakah penerbitan STP berpengaruh secara signifikan terhadap capaian kinerja penerimaan di KPP ABC? Yang kedua, apakah penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP ABC? Yang ketiga yaitu apakah surat penerbitan SKPKB dan STP secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP ABC? Selanjutnya yaitu batasan masalah dari penelitian yang telah disusun. Agar penelitian ini lebih berfokus dan terarah, maka pembatasan masalah yang hendak diteliti yaitu analisis pengaruh penerbitan STP dan SKPKB terhadap capaian kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Pajak ABC. Jenis pajak yang dianalisis terbatas pada pajak-pajak yang dapat diterbitkan STP dan SKPKB atas kekurangan pembayaran pajak, seperti PPh dan PPN, sesuai dengan kewenangan KPP yang bersangkutan. Tujuan penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penerbitan STP terhadap capaian kinerja penerimaan pajak di KPP ABC. Yang kedua yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh penerbitan SKPKB terhadap capaian kinerja penerimaan pajak di KPP ABC. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya pengaruh penerbitan SKPKB dan STP secara simultan terhadap penerimaan pajak KPP ABC. Dan yang terakhir,
Tujuannya untuk memberikan rekomendasi kebijakan penagihan yang lebih efektif berdasarkan hasil temuan empiris dari pengaruh penerbitan STP terhadap kinerja penerimaan pajak. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian dari makalah yang telah disusun. Yang pertama yaitu manfaat akademis, memberikan kontribusi ilmiah di bidang perpajakan khususnya terkait efektivitas penagihan pajak melalui penerbitan STP dan SKPKB. Yang kedua yaitu menjadi referensi bagi peneliti lain yang meneliti topik serupa. Secara manfaat praktis, bagi KPP ABC, penelitian ini bisa digunakan untuk bahan evaluasi efektivitas penerbitan STP dan SKPKB untuk mendukung capaian penerimaan pajak. Bagi DJP, semoga memberikan masukan untuk menyusun kebijakan penagihan dan pengawasan yang lebih optimal. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, pengalaman dalam menerapkan teori dan metode kuantitatif di bidang perpajakan. Bagi mahasiswa selanjutnya, manfaatnya yaitu memberikan referensi awal untuk penelitian lanjutan terkait kepatuhan dan kinerja pajak. Dan bagi wajib pajak dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan dan konsekuensi keterlambatan pembayaran pajak. Selanjutnya itu metode penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hubungan antara variabel secara sistematis dan terukur. Fokus utamanya adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh penerbitan STP dan SKPKB terhadap capaian penerimaan pajak di KPP ABC. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari dokumen internal KPP ABC, yaitu di seksi pengawasan. Teknik analisis yang akan dilakukan yaitu menggunakan uji regresi linier, uji signifikansi, uji T, dan uji F. Metode penelitian, hipotesa yang akan dikembangkan oleh penyusun. Yang pertama, STP terhadap penerimaan pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Ada yang menyatakan STP berpengaruh positif, ada juga yang negatif terhadap penerimaan PPN. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa STP berpengaruh signifikan terhadap capaian penerimaan di KPP ABC. Yang kedua yaitu SKPKB terhadap penerimaan pajak. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh SKPKB terhadap penerimaan pajak tidak signifikan secara parsial, karena hanya berlaku pada kasus-kasus khusus. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diasumsikan SKPKB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dan hipotesa ketiga yaitu STP dan SKPKB secara simultan. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa STP dan SKPKB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Yang kedua yaitu landasan metode. Landasan teori dasar perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib tanpa imbalan langsung untuk kemakmuran rakyat. Pajak sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber keuangan negara dan fungsi reguleran sebagai alat pengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Penerimaan pajak sendiri memiliki konsep bagian utama dari pembiayaan negara yang diukur melalui realisasi dibandingkan target.
KPP yang bertanggung jawab dalam pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu pengertian dari STP. STP ini diterbitkan untuk menagih kekurangan pajak dan atas sanksi administratif. STP ini bisa berfungsi sebagai penagihan, pengawasan, dan juga edukasi. Dasar hukum penerbitan STP ini ada di Pasal 14 Undang-Undang KUP. Kondisi-kondisi yang seharusnya diterbitkan STP yaitu yang pertama karena pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang dibayar. Yang kedua yaitu keterlambatan dalam penyampaian SPT tahunan maupun SPT masa. Yang ketiga yaitu denda administrasi lainnya. Selanjutnya yaitu penerbitan SKPKB. SKPKB ini menyatakan pajak terutang lebih besar dari yang dibayarkan oleh wajib pajak. Kalau SKPKB ini diterbitkan setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa di setiap kantor pelayanan pajak. Fungsi dari dokumen SKPKB ini bisa dilihat dari fungsi penegakan hukum, koreksi fiskal, serta memberikan efek jera kepada wajib pajak. Dasar hukum penerbitan SKPKB ada di Pasal 13 Undang-Undang KUP. SKPKB diterbitkan apabila yang pertama ditemukannya kekurangan pembayaran pajak berdasarkan pemeriksaan. Yang kedua, wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Dan yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian atau rekayasa data perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu asumsi penelitian. Asumsi penelitian di sini ada data penerbitan STP dan SKPKB bersifat valid dan tercatat dalam sistem administrasi KPP. Yang kedua yaitu penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian mencerminkan hasil dari aktivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang ketiga, terdapat hubungan linier antara jumlah penerbitan STP dan SKPKB dengan penerimaan pajak. Asumsi-asumsi dalam penelitian ini merupakan gambaran dari suatu perkiraan atau pendapat sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komputer, Microsoft Excel, dan aplikasi SPSS. Bahan yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan tahunan atau bulanan terkait jumlah STP, jumlah SKPKB, dan total penerimaan pajak dari KPP. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data dari KPP yang menerbitkan STP dan SKPKB secara aktif selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data yang tersedia secara lengkap dan konsisten untuk ketiga variabel yaitu STP, SKPKB, dan penerimaan pajak. Untuk teknik pengolahan data, penyusun akan melakukan pengumpulan data dari laporan internal KPP atau basis data yang dimiliki oleh DJP. Yang kedua, klasifikasi variabel menjadi variabel bebas, yaitu ada STP dan SKPKB-nya, serta variabel terikatnya, yaitu penerimaan pajak. Yang ketiga, pengkodean dan input data ke perangkat lunak statistik, yaitu SPSS. Lalu yang terakhir, melakukan uji kelayakan data seperti uji normalitas dan multikolinearitas.
Teknik analisis data, di sini penyusun akan melakukan teknik analisis data berupa statistik deskriptif, yaitu yang menggambarkan gambaran umum data yang diambil. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik, meliputi ada beberapa langkah yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga yaitu melakukan uji regresi linier berganda untuk menilai pengaruh STP dan SKPKB terhadap penerimaan. Yang terakhir yaitu uji signifikansi, yang terdapat 3 uji yaitu uji T secara parsial, uji F secara simultan, dan koefisien determinasi untuk menguji kekuatan model dalam menjelaskan penerimaan. Lanjut ke bab 3 yaitu implementasi metode usulan. Di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan dan pendekatan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh STP dan SKPKB terhadap capaian penerimaan KPP di KPP ABC menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh selama periode tahun 2020 hingga 2024. Teknik analisis data yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji signifikansi. Statistik deskriptif sendiri digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, yaitu ada data STP, data SKPKB, dan penerimaan pajak. Indikator yang digunakan yaitu rata-rata, nilai maksimum dan minimum, serta standar deviasi. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 3, yaitu uji normatif untuk menguji apakah residual terdistribusi normal. Metodenya menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan hasil signifikan diperoleh jika nilainya lebih dari 0,05. Yang kedua, uji multikolinearitas memastikan tidak ada korelasi antara variabel independen. Dan dilihat dari nilai VIF, jika kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah varians residual konstan menggunakan metode Gleiser test atau scatter plot. Model ini dianggap baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji regresi linier berganda. Uji ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan linier antara 2 atau lebih variabel independen dengan 1 variabel dependen. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh 2 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. Persamaan umumnya seperti ini, di mana Y itu penerimaan pajak, X1 jumlah STP, X2-nya jumlah SKPKB, alfanya merupakan konstanta, B1, B2-nya koefisien regresi, dan itu error term. Lalu yang terakhir yaitu uji signifikansi. Yang pertama itu ada uji T parsial untuk menguji pengaruh masing-masing variabel STP dan SKPKB secara individu. Dianggap signifikan jika nilainya kurang dari 0,05. Jika lebih berarti dianggap tidak signifikan. Yang kedua yaitu uji F atau simultan,
untuk menguji pengaruh STP dan SKPKB secara bersama-sama. Dianggap signifikan jika nilainya kurang dari 0,05. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi untuk mengukur kekuatan model regresi menjelaskan variabel Y. Nilai R koefisien determinasi mendekati 1, maka dianggap model sangat baik menjelaskan penerimaan pajak. Berikut adalah penyampaian dari bab 1 hingga bab 3 penelitian yang telah saya ambil. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan penjelasan, mohon koreksi, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.